Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aditya Giriaga dari program vokasi jurusan Fisioterapi Universitas Indonesia. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang dermatom dan miotom. Secara etimologi, dermatom berasal dari bahasa Yunani, yaitu derma yang artinya kulit dan tom yang artinya bagian. Pengertian dermatom. Dermatom adalah daerah kulit yang dipersarafi oleh satu tingkat sumsum tulang belakang. Seperti di gambar, saya sudah menandai bagian C6 dermatom. Semua neuron sensorik di area ini akan menuju ke spinal cord level yang sama. Ketika kita menguji area tertentu, maka kita dapat menguji sumsum tulang belakang yang terkait. Lalu, di mana kita bisa mengetes setiap dermatomnya? Mari kita bahas. Untuk menguji dermatom, diperlukan rangsangan di daerah tertentu. Seperti di C5, diuji dengan menyentuh sisi bagian lateral siku. C6 diuji dengan cara menyentuh permukaan bagian belakang ibu jari. Kemudian C7 diuji dengan cara menyentuh permukaan belakang dari jari tengah. Lalu ada C8 diuji dengan cara menyentuh permukaan bagian belakang dari jari kelingking. Untuk mengetes T1, terdapat di sisi medial siku. Kemudian, untuk mengetes T2, terdapat di upper dalam lengan. Kemudian, untuk mengetes bagian T4, maka diperlukan rangsangan di daerah garis midclavicular setinggi puting. Kemudian, ada T10. Untuk mengetes bagian ini, diperlukan rangsangan di bagian garis midclavicular setinggi umbilikus. Kemudian, ada L1. Untuk mengetes L1, maka diperlukan rangsangan di bagian kulit di daerah inguinal ligamen. Selanjutnya ada L3, terdapat di condylus femoralis medial di atas lutut. Kemudian ada L4. Untuk mengetes L4, terdapat di bagian atas malleolus medial. Selanjutnya ada L5, terdapat pada dorsum kaki di atas sendi metatarsal phalangeal ketiga. Kita beralih ke belakang. Di sana ada S1. Untuk mengetes S1, terdapat di bagian aspek lateral calcaneus atau tumit. Kemudian ada S2, terdapat di titik tengah fossa poplitea. Selanjutnya ada S3. Untuk mengetes S3, terdapat di bagian medial dari bokong. Selanjutnya ada S4 dan S5. Untuk mengetes bagian ini, terdapat di daerah perianal, tepat di samping bukaan sphincter. Selanjutnya ada miotom. Secara etimologi, miotom berasal dari bahasa Yunani. Mio berarti otot dan tom berarti bagian. Miotom adalah sekumpulan otot yang dipersarafi oleh satu tingkat sumsum tulang belakang. Yang pertama ada C2. C2 mensarafi gerakan fleksi leher. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui C2 ke otot yang melakukan fleksi leher. Kemudian terjadilah gerakan fleksi leher. Selanjutnya C3. C3 mensarafi gerakan side bending leher. Impuls datang dari otak menuju spinal cord dan diteruskan melalui C3 ke otot yang melakukan side bending leher. Dan terjadilah gerakan side bending leher. Kemudian ada C4. C4 mensarafi gerakan elevasi pundak. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui C4 ke otot yang melakukan elevasi pundak. Kemudian terjadilah gerakan elevasi pundak. Setelah itu ada C5. C5 mensarafi gerakan abduksi pundak. Impuls datang dari otak menuju spinal cord dan diteruskan melalui C5 ke otot yang melakukan abduksi pundak. Dan terjadilah gerakan abduksi pundak. Selanjutnya ada C6. C6 mensarafi gerakan fleksi siku. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui C6 ke otot yang melakukan fleksi siku. Kemudian terjadilah gerakan fleksi siku. Selanjutnya ada C7. C7 mensarafi gerakan ekstensi siku. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui C7 ke otot yang melakukan ekstensi siku. Kemudian terjadilah gerakan ekstensi siku.
Setelah itu, ada C8. C8 mensarafi gerakan fleksi jari tangan. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui C8 ke otot yang melakukan fleksi jari tangan. Setelah itu, terjadilah gerakan fleksi jari tangan. Kemudian ada T1. T1 mensarafi gerakan abduksi jari tangan. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui T1 ke otot yang melakukan abduksi jari tangan. Dan terjadilah gerakan abduksi jari tangan. Catatan, miotom T2 sampai L1 sulit untuk dinilai karena terkait pergerakan otot yang sulit untuk diuji. Selanjutnya, ada L2. L2 mensarafi gerakan fleksi pinggul. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui L2 ke otot yang melakukan fleksi pinggul. Kemudian, ada L3. L3 mensarafi gerakan adduksi pinggul. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui L3 ke otot yang melakukan adduksi pinggul. Selanjutnya, ada L4. L4 mensarafi gerakan ekstensi lutut. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui L4 ke otot yang melakukan ekstensi lutut. Selanjutnya, ada L5. L5 mensarafi gerakan dorsifleksi. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui L5 ke otot yang melakukan dorsifleksi. Kemudian terjadilah gerakan dorsifleksi. Selanjutnya ada S1. S1 mensarafi gerakan plantar flexion. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui S1 ke otot yang melakukan plantar flexion. Kemudian terjadilah gerakan plantar flexion. Setelah itu ada S2. S2 mensarafi gerakan fleksi lutut. Impuls datang dari otak menuju ke spinal cord dan diteruskan melalui S2 ke otot yang melakukan fleksi lutut. Sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.